Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu dan ramang sadayana, saya mau baca pantun. Pantun Pak Kang Dannya? Mangga. Ya ini mudah-mudahan benar. Tadi saya kotak-kotik bikin pantun baru saja nih. Mudah-mudahan sesuai dengan kaidah perpantunan. Yang pertama, hanya dua yang pertama, Pak Ahmad memetik pandan. Cakep atau Bu? Cakep gitu. Pak Ahmad memetik pandan. Memetik pandan, bunganya merekah. Selamat datang bulan Ramadan, bulan agung yang penuh berkah. Amin. Akhirnya cocok nggak? Cocok ya, alhamdulillah. Yang kedua, jalan-jalan ke Raja Basa. Di mana Raja Basanya? Di Lampung. Di Lampung ya. Karena Raja Basa itu dekat pantai. Nyeruput air kelapa muda. Kita semua berpuasa, hadir jadi insan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Cukup segitu aja. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Pertama bersyukur kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini. Ternyata kehadiran kita dari beragam tempat ya. Selain dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat ya, baik Bapak maupun Ibu. Juga ternyata ada yang dari Bogor, ada yang dari Indramayu, dari Kuningan, di mana? Ya, gitu kan? Yang hadir, alhamdulillah. Anak buahnya Pak Iman nampaknya itu, ya, dari Persatuan Umat Islam. Bapak Ibu sekalian, tadi Ustaz Sofi sudah menjelaskan bagaimana persiapan Ramadan. Tentu sebuah momentum besar, sebuah peristiwa besar. Untuk supaya sukses itu perlu 3 langkah ya, perlu 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita mampu menyiapkannya secara baik. Husnul i'dad. Tadi sudah dijelaskan ya. Menyiapkan dengan baik itu adalah menyambut gembira datangnya bulan suci Ramadan. Gembira ya, gembira. Karena Rasulullah ternyata merindukan, bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Pokoknya syarat utama di mana kita mau sukses menyiapkan Ramadan sederhana, bergembira. Kalau mau tambahan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kalau mau tambahan banyak menabung supaya nanti tabungannya diinfakkan di bulan suci Ramadan. Dan kemudian silahkan juga berdoa. Doa Rasulullah itu biasanya doanya diucapkan pada saat 1 Rajab tiba. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Bu, hafal semuanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Itu persiapan ya. Nah, kemudian tentu persiapan ini untuk dalam rangka yang kedua, husnul ada, bagus dalam melaksanakan. Mudah-mudahan kalau persiapannya bagus, melaksanakannya bagus, nanti pengakhiran juga bagus. Husnul khitam, baik dalam pengakhiran. Jangan sampai awalnya bagus, tengahnya bagus, akhirnya kurang bagus. Ya, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, atau ibu bapak sekalian yang Allah muliakan, karena sekarang bapak ibu-ibu tempat bapaknya. Biasanya bapak ibu, sekarang dengar ibu bapak ya. Penghormatan kepada kaum ibu. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita husnul ada. Baik sanakan. Insya Allah kalau bagus dalam persiapan, pelaksananya juga akan dengan mudah kita bisa lakukan. Pertama, kata para ulama,
yang wajib dilakukan oleh seseorang saat mau berpuasa esok hari adalah tabyitun niyah, adalah berniat di malam hari. Kata Rasulullah, man lam yubayyit asyama minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka meskipun esok harinya berpuasa, maka puasanya tidak bermakna, seakan-akan dia tidak puasa. Itulah pentingnya nih niat, ya. Alhamdulillah, niat yang begitu mudah. Niat di mana adanya? Boleh diucapkan, boleh? Diucapkannya boleh masing-masing, boleh? Boleh bareng-bareng, boleh? Pakai bahasa Arab boleh? Bahasa Indonesia boleh? Ya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Sunda kumaha? Abdi niat isukan puasa. Cakapnya? Abdi niat isukan puasa. Tapi dahsyat luar biasa, masyarakat Indonesia itu dibimbing oleh para ulama semenjak dulu, ada kebersamaan. Kebersamaan di rumah, termasuk kebersamaan dengan masyarakat. Termasuk niat pun dibikin bersama. Sama kapan niat bersama-sama? Setelah taraweh. Niatnya pun pakai bahasa Arab. Kalau orang Bogor, orang Sukabumi diterjemahkan pakai bahasa Sunda. Niatnya ketika saya lihat-lihat, ternyata ini niat yang paling panjang di dunia. Ngadaan tidak ada niat di muka bumi sehebat niat puasa di Indonesia. Apa bu niatnya? Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanatinillahi ta'ala. Diterjemahkan panjang itu kan, luar biasa. Itulah kearifan lokal bangsa Indonesia. Kalau orang menyebut ini bid'ah, saya tidak. Ini kearifan lokal, membimbing masyarakat membangun kebersamaan. Jangan sampai niat puasa terlupakan. Betul? Betul ya? Sulit disebut bid'ah, orang nggak ada kaitan dengan puasa. Ini urusannya di luar taraweh, tapi sedang ngumpul pada taraweh, dibangunlah niat bersama-sama. Itu unik Indonesia ya. Satu itu. Yang kedua tentu kiatnya adalah mari lakukan prak-prakannya puasa. Kapan puasa dimulai? Sejak terbit matahari, bukan? Sejak terbit fajar, waktu subuh berarti kan? Sampai terbenam matahari. Nah itulah kemudian rentang puasa. Puasa itu adalah niat, ya, al-imsa'an niat bil imsak anil muftirat min qabli tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Itulah puasa. Puasa adalah berniat lillahi ta'ala untuk menghindarkan urusan-urusan yang membatalkan puasa, baik itu makanan, minuman maupun hubungan suami istri. Kapan? Sejak terbit fajar sampai terbenam mata. Itulah prak-prakan puasa. Fikih puasa hanya itu. Hanya itu. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ibu Bapak yang Allah muliakan, di Ramadan ini hanya ada tugas pokok satu. Sehari-hari kita punya tugas pokok namanya salat 5 waktu. Di Ramadan tambah tugas pokok Ramadan selain salat 5 waktu, yaitu puasa wajib bulan suci Ramadan. Itu pokoknya. Itu pokoknya. Saya cerita pokok karena pokok ini penting. Salat yang pokok adalah zuhur, asar, maghrib, isya. Itu salat yang pokok. Yang lainnya hukumnya sunnah, muakkadah ataupun ghair muakkadah. Inilah yang harus paling dipusti-pusti, paling dikokohkan. Sebab nanti yang sunnah juga jadi mengikuti, kokoh juga yang sunnah. Jangan sampai sholat tahajud cerik, sholat subuh nunutan, kan bahaya. Padahal fungsi sholat tahajud fungsi sunnah, yang salah satu fungsinya adalah dia menyiapkan kehusuan kita dalam sholat, dan puncak khusyuknya di sholat subuh. Kahartos bu, bisa dimengerti? Jadi yang pokok dalam sholat adalah sholat far, yang pokok dalam puasa adalah puasa far, yaitu bulan suci Ramadan. Itu ya, sudah tuntas, selesai kan? Begitu ya. Nah kemudian kalau kita ingin menyempurnakan, ada tambahannya adalah selain puasa seperti itu,
yang kita niatkan lillahi ta'ala, yaitu menahan makan, minum, hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, diniatkan sejak awal lillahi ta'ala, sah puasa kita, berpahala puasa kita. Tentu kita ingin puasa yang lebih kokoh maknanya. Nah, ini kiat berikutnya. Pertama, kata Imam Ghazali, marilah kita puasa hakiki seutuhnya, yang ditandai dengan 3 hal. 1, puasa perut. Puasa naon, Bu? Puasa perut. Bisa dipahami pasti, karena meninggalkan makan minum pasti puasa perut kan. Itulah tanda puasa yang paling pokok. Tapi ternyata mari kita hadirkan sebuah puasa yang berimplikasi pada kesehatan mental, kesehatan rohani, juga kesehatan jasmani. Puasa itu adalah sarana perilaku kegiatan kita yang paling cocok menyehatkan diri kita diantaranya. Sumu tasihu, berpuasalah kalian akan sehat. Oleh karena itu, kata Imam Ghazali, mari kita puasa perut. Puasa perut itu diantaranya adalah harus dipastikan bahwa makanan yang masuk ke perut kita di bulan suci Ramadan lebih sedikit dibandingkan luar bulan suci Ramadan. Betul, Bu? Bisa dipahami? Makan Ramadan berapa kali? 2 kali, betul? Kemudian ngemil seberapa kali ngemil? Tahun dihitung Tidak ngemilnya. terbatas. Makan Ramadan berapa kali? 2. Di luar Ramadan berapa kali? 3. 3 kali. Dengan 2 kali banyakan mana? Banyakan 3 kali. Oleh karena itulah kita bisa ngukur bahwa makanan yang masuk ke perut kita di Ramadan, karena waktu makannya 2 kali, lebih sedikit dibanding dengan di luar bulan suci Ramadan. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, saumul jawarih, puasa anggota badan kita. Yang paling pokok adalah tentu selain puasa tangan, selain puasa kaki, dan ada yang paling pokok, puasa lisan kita. Puasa lisan kita inilah sebuah mekanisme ilahiyah untuk mulut kita dari pikiran-pikiran, dari perkataan-perkataan yang tidak perlu. Boleh jadi sebelum Ramadan bergibah, ngerumpi, dan macam-macam. Itu nampaknya tidak ada manusia yang tidak pernah terlibat. Semua pernah terlibat dosa yang satu ini. Oleh karena itulah hadirin sekalian, ibu bapak yang Allah muliakan, di Ramadan inilah kita latih bersama-sama puasa lisan kita. Kata Rasulullah, man lam yada'a qaula zura wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang puasanya tidak berhasil mengendalikan mulutnya, mengendalikan lisannya, maka Allah tidak punya hajat, tidak punya perlu pada puasa seperti itu, meskipun dia meninggalkan makan dan minum. Itu, Bu, ya. Ada yang ketiga, puasa ruhani seutuhnya, yaitu kita di Ramadan ini merasa ada ma'iyatullah, merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau merasa dengan Allah, merasa bahwa kita bersama Allah, dipantau Allah, ada muraqabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita semangat untuk berdialog dengan Allah, munajat dengan Allah, berzikir kepada Allah. Disinilah insya Allah kalau ma'iyatullah ini dirasakan, kebersamaan bersama dirasakan, biasanya khusyuk kita meningkat. Oleh karena jangan heran kalau ada orang yang hanya keselang sholat saja, ya, dan hajat ke kamar kecil, dia membaca Quran terus-menerus sampai tamat. Jangan heran kalau Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu menamatkan Quran di Ramadan itu setiap hari 2 kali. Jangan heran kalau Imam Syafi'i rahimahullah yakhtumu sittina khatmatan. Beliau menamatkan 60 kali tamat di bulan suci Ramadan Al-Qur'anul Karim. Mengapa? Karena ada ma'iyatullah. Dia merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah merasa bersama Allah, ngantuk juga hilang. Asyik banget suasananya. Ibu-ibu kalau baca Quran ngantuk? Ngantuk tuh, Bu? Betul ngantuk?
Ngantuk. Kalau saya suka ngantuk, Bu. Kalau saya, ibu-ibu ngantuk gak? Alhamdulillah, sama-sama ternyata ya. Berarti ma'iyatullah kita harus terus dilatih dengan baik ke depan. Itu saya kira hal yang sangat penting ya. Jadi puasa perut, puasa anggota badan kita khususnya lisan, dan puasa ruhani sehingga kita merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pokok urusannya adalah berpuasa. Nah ini. Jadi kita yang sudah mulai naik, ada pokok, ada non pokok. Tapi kalau mengajak orang lain yang baru-baru, yang asalnya masih belang bentong puasanya, tentu ajari yang pokok-pokok terlebih dahulu. Salat pun seperti itu, ajari yang pokok-pokok terlebih dahulu ya. Salat tarawih 2-3 hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. 11 hukumnya apa? Teu tarawih kumaha? Nah naon teu? Yuk, nah naon teu? Henteu ya, alhamdulillah. Tidak salat tarawih pun tidak apa yang apa-apa kalau tidak puasa Ramadan, yang apa-apa kalau tidak sholat isya, itu masalah kan gitu ya. Jadi para pemula, anak-anak kita mungkin yang masih berlatih, Bu, malam ini saya izin apa nak? Izin saya mau sholat isya karena ngantuk, saya habis sholat isya saya pulang nyauran, tidak nyarikan Allah juga. Masa Allah tidak mempersoalkan, kita malah mempersoalkan gitu ya. Buat nyaman aja hidup ini ya, nyaman bagi pemula ya nyaman gitu. Bagi kemudian yang sudah mulai naik, alhamdulillah kita lakukan. Karena urusan rahmat Allah itu luar biasa, dengan urusan-urusan pokok saja rahmat Allah bisa hadir untuk kita semuanya. Ya, saya punya hadis Nabi, ada seorang Arabi datang menemui Rasulullah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku ibadah, amal-amal yang dengan amal tersebut jika aku lakukan aku masuk surga. Orang kampung datang ke Rasulullah, Rasul sedang bersama para sahabat, nanyanya cemerlang, langsung nanyanya amal dan surga. Tunjukkan amal-amal kepadaku, dengan amal tersebut jika aku lakukan aku masuk surga. Rasul menjawab, satu, engkau beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Ini akidah yang lurus kan. Yang kedua, engkau melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib. Yang ketiga, engkau puasa Ramadan. Nah tentu puasa Ramadan bisa dilaksanakan oleh siapapun, sholat pun seperti itu. Yang keempat ada bayar zakat. Nah kalau bayar zakat kan harus punya harta plus sampai kepada nisab. Orang tersebut kemudian berkata, demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, aku tidak menambah dalam hidupku kecuali apa yang disebut Rasul, aku laksanakan itu. Nah kemudian fawalla alaihi, maka dia tidak lama kemudian meninggalkan Rasulullah. Kata orang Jawa Barat, ngalewas weh meninggalkan Rasulullah. Rasul bersabda, man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahli jannah fayantu ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat sosok laki-laki ahli surga, tuh lihat orangnya tuh. Orang yang bertanya tadi ternyata mengamalkannya salat fardu, puasa fardu, zakat yang fardu dalam nuansa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya itu yang paling minimal seperti itu. Tentu ibu-ibu advance ya. Ibu-ibu itu kelasnya advance, bukan kelas minimalis, bukan. Kang Daan kelas advance namanya, bukan minimalis lagi ya. Jadi hajarkan kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita yang boleh jadi salatnya masih belang bentong, saumnya masih banyak, orang yang berpuasa masih ya kadang-kadang kuat, kadang-kadang tidak, padahal sudah dewasa. Ajarkan bagi mereka pokok-pokok ajaran agama Islam. Kita tentu mencontohkan berikutnya urusan-urusan yang lebih detail sunnah, karena kita ingin lebih ya komplit lagi kehidupan kita di surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kira semacam kiat singkat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah.